أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para hadirin wal hadirat dimanapun berada, saudaraku kaum muslimin muslimat, baik yang sedang menyimak di media sosial ataupun yang berada di majlis. Semoga kita semua selalu senantiasa berada di dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat curahan rahmat dan anugerah yang berlimpah ruah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas setiap Sabtu menjelang subuh, silaturahim, acara santai lah, tapi serius, mengambil hikmah, pelajaran, dan juga mengharap keridhaan dan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kelak mendapatkan syafaat uzma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun berada, langsung saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Yayan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil muhakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashir nasa wa bashiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa
ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Surah Yunus ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Wallahu a'lam. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada keizinannya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz Yayan. Semoga curahan rahmat Gusti Allah turun pada kesempatan kali ini bersamaan dengan turunnya hujan pada waktu ini. Khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baiklah para hadirin wa hadirat, semoga kita semua bisa mendapatkan kasih sayang, karunia, dan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi telah dibacakan surah Yunus dari sebagian yang tadi telah kita dengarkan terjemahannya. Yang pertama tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, di mana Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bahkan Kanjeng Nabi pun diutus sebagai rahmatan lil alamin, menebar welas asih, kasih sayang kepada seluruh alam. Demikian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masa ke masa senantiasa mengirimkan utusannya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi penutup khatamun nabiyyin wal mursalin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sebelumnya mungkin diutus kepada
khusus dari suatu golongan atau suku. Ya seperti Nabi Isa kepada Bani Israel dan lain sebagainya. Tapi untuk baginda Rasulullah SAW, Allah utus untuk seluruh manusia, untuk memberikan rahmatan lil alamin kepada seluruh alam. Ya, di mana masa antara Nabi Isa alaihissalam dan baginda Rasulullah SAW adalah merupakan masa fatroh yang begitu lama, artinya masa kekosongan turunnya wahyu, sehingga pada waktu itu banyak orang-orang yang menyimpang akidahnya, tauhidnya, bukan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengadakan sesembahan yang lain, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengutus nabi-nabinya dan para rasulnya adalah untuk menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah. Sehingga diutuslah baginda Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, sebagai nabi penutup, nabi yang terakhir, yang diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya dari satu golongan atau satu suku, penyempurna daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya memang untuk Islam ini bukan semata-mata agama baru atau ajaran baru yang hanya dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya pun membawa daripada ajaran Islam, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW, seluruh umat manusia itu seharusnya manut patuh kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu banyak akidah yang menyimpang, seperti kaum masyarakat Arab pra-Islam, ya orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu membuat berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Akhlak yang begitu rusak, ya bahkan tradisi mereka mengubur bayi mereka yang masih hidup jika berjenis kelamin wanita, dan mabuk-mabukan, pembunuhan dan lain sebagainya sudah merajalela ketika itu. Maka diutuslah baginda Rasulullah SAW liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin wal hadirat, itu tadi sebagai pembuka daripada silaturahim kita pada kesempatan kali ini, ya hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 8. 7 ya? 8. Tanggal 7 tanggal 8. 7 ya? 7. Sabtu 7 Februari 2026. Ya alhamdulillah. Dan juga ini sambil menunggu yang komen atau saudara-saudara kita yang berada di luar atau di media sosial, maka sekarang santai-santai aja, ngobrol santai. Mungkin Ustadz Yayan ada yang mau disampaikan, silakan. Ya kemarin ada yang komen dia nggak percaya sama agama. Ya. Kemarin juga sedikit sudah kita bahas. Kemarin sedikit sudah kita bahas. Tahu nggak percaya sama agama berarti ya nggak percaya sama Tuhan ya, atau orang ini kali dia, orang yang tidak bertuhan atau beragama. Ya intinya semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing.
Jadi ada salah satu golongan di dunia Islam di mana baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa nanti umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan ada salah satu golongan yang begitu mendewa-dewakan akal sehingga sesuatu apapun yang tidak masuk logika, ya tidak bisa dinalar, maka dianggapnya itu suatu kesalahan, kesesatan yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Jadi akal mereka yang menentukan baik atau benar menurut mereka sendiri. Sehingga orang-orang ateis sendiri, mereka yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya kepada Tuhan, ini memang menurut sejarah itu awalnya mereka sebenarnya beragama. Awalnya mereka sebenarnya bertuhan. Ya cuma karena melalui proses kejadian, peristiwa dan lain sebagainya, sehingga mereka keluar daripada akidah, keyakinan bertuhan menjadi berkeyakinan tidak bertuhan atau tidak beragama, atau kita sebut dengan kaum ateis. Ya, mereka lebih mengutamakan akal mereka. Kalau menurut akal mereka enggak sesuai, maka ditolak oleh mereka. Nah, di golongan Islam itu ada yang namanya kaum Mu'tazilah, semuanya berdasarkan akal. Padahal Islam sendiri, agama itu harus sesuai dengan logika, harus masuk akal. Dan agama Islam adalah agama yang sangat bisa dinalar, mudah dimengerti, dan sangat masuk akal. Ya kalau mau dikaji lebih dalam, tidak hanya sekedar mengandalkan iman atau hanya sekedar membaca dan lain sebagainya. Akal pun menjadi pembanding daripada kebenaran agama Islam itu sendiri. Gitu. Jadi pilihan. Makanya di Al-Quran dijelaskan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Silakan kalau Anda mau percaya agama ya silakan, nggak percaya juga silakan, karena Al-Quran sudah memberitahu ya 1400 abad yang lalu memang sudah menjelaskan tidak ada paksaan fiddini dalam agama. Ini salah satu petunjuk bahwa nanti suatu saat akan banyak orang yang tidak beragama ataupun tidak memeluk agama Islam, sehingga diperkuat dengan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Begitulah Islam. Ya begitulah Islam. Itu suatu pilihan, silakan. Bagi yang kemarin bertanya dia tidak beragama, yaitu pilihan, silakan. Tapi di kita, di Islam, bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ada yang namanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Nah itu mungkin masih gaib, atau kita belum menemui, belum menjumpai, tapi ini adalah kabar dari langit, dari sang pencipta alam semesta, dari utusannya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran Al-Quran telah terbukti justru di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi, penuh dengan alat-alat canggih. Justru ayat-ayat yang dahulu disampaikan banyak terbukti kebenarannya. Artinya apa? Masuk akal, masuk logika, bisa dinalar. Justru pada zaman yang modern ini, dengan alat yang canggih, dengan para ahli di bidangnya, ya ahli oceanographer misalnya, ahli dia senang ke laut, senang menjelajahi laut, ternyata di Al-Quran menjelaskan tentang keadaan laut sampai ke dasar laut yang belum pernah dijamah oleh manusia. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, bahwa di laut ada dua air yang tidak bercampur, bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh, pemisah yang tidak bisa bercampur, walaupun satu tempat tapi tidak bisa bercampur. Nah itu telah dibuktikan, bahkan di dasar laut pun ada air tawar yang tidak tercampur dengan air laut.
dan lain sebagainya. Ini sudah banyak dibuktikan oleh para ahli penemu pada zaman yang sudah canggih ini. Ya, kebenaran-kebenaran daripada ayat suci Al-Quran. Ini nyata bahwa Al-Quran adalah petunjuk dari Sang Maha Pencipta alam semesta, dan baginda Rasulullah SAW adalah Rasulnya, dengan adanya fakta-fakta yang terungkap secara nyata pada zaman sekarang dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, makanya tidak ada paksaan dalam agama. Banyak agama-agama, bahkan di Indonesia pun ada berbagai macam agama. Ya, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, mereka bersaudara sebangsa dan setanah air dengan kita. Kurang lebih seperti itu, saudaraku kaum muslimin muslimat. Sapa-sapa dulu aja, Pak. Sapa-sapa. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laguna Resto nih, alhamdulillah Laguna Resto, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ditunggu kehadirannya. Silakan Laguna Resto jika ada yang mau dibahas atau mau didiskusikan, monggo. Atau mau lagi nunggu yang ditunggu. Kafi Bersih, Rizky Fatih, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pekerjaan yang halal menurut pekerjaan yang halal kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang pekerjaan yang saya tahu sedikit ya. Itu ada ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan al-bai'a jual beli. Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Kalau pekerjaan yang halal menurut Rasulullah, ya kita lihat pribadi Rasulullah. Semuanya ada di dalam pribadi baginda Rasulullah SAW. Mau contoh tentang kepala negara yang baik, Rasulullah kepala negara. Mau contoh pedagang yang baik atau apa ya bahasa sekarang ya? Entrepreneurship apa? Bisnis lah, bisnis, pembisnis sukses. Ya Rasulullah pembisnis sukses. Mau contoh siapa lagi? Suami, Rasulullah juga suami. Mau contoh pendakwah, Islam tersebar ke seluruh dunia. Semuanya ada dalam pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang. Bersih. Ya, Bersih, pekerjaan yang halal. Ya, banyaklah pekerjaan yang halal yang tentunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya, jual beli kalau menurut ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi bukan berarti pekerjaan yang lain tidak halal. Banyak pekerjaan yang lain pun baik atau halal. Kita bisa lihat dari sistemnya, dari caranya, atau jenis pekerjaannya seperti apa. Gitu. Ya insya Allah banyak yang halal lah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Bertani, beternak, karyawan, wira swasta, ya wira usaha, atau pekerjaan yang lain lah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal karena perintahnya adalah untuk mencari nafkah, gitu ya, mencari nafkah. Wabtagu min fadlillah, carilah daripada fadl, keutamaan yang telah Allah siapkan. Kalau baginda Rasulullah sendiri, yang pertama beliau sejak kecil sudah menggembalakan hewan ternak orang lain. Ya, jasa, di bidang jasa, dengan menggembalakan itu baginda Rasulullah dapat upah. Jadi bergerak di bidang jasa. Setelah sampai usianya dewasa, umur 20
berapa 5 tahun kurang lebih. Nah, beliau sudah dipercaya oleh saudagar kaya untuk berdagang, ya, menjual hasil dagangannya. Itu jadi kecil bergembala, siangnya dewasanya beliau berdagang. Oh, dia kayak kerja di cleaning service. Kalau kita bekerja sebagai cleaning service di bank, apakah termasuk pelaku riba di dalamnya? Cleaning service itu termasuk di bidang jasa. Sedangkan riba itu terkait dengan hutang piutang. Kullu qardin jarro manfaatan fawar riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada pengambilan manfaat atau kelebihan fawar riba, maka di situ disebut riba. Contoh gampangnya, misalnya saya minjemin atau saya minjem uang ke abang 100.000, bang saya pinjam uang 100.000. Oh iya boleh nih, seminggu lagi balikin 110.000. Nah, ini namanya qardin jarro manfaatan. Ya, utang piutang tapi di dalamnya ada kelebihan, ngambil manfaat daripada utang tersebut yang 10.000 itu tadi. Fahuwa riba, maka itu termasuk riba. Beda lagi kalau kita yang ngasih sebagai hadiah misalnya. Bang nih, makasih bang buat beli rokok gini. Nah, itu kembali kepada akad awal di dalam hutang piutang tersebut. Kalau cleaning service ya di bank itu di bidang jasa. Ya insya Allah halal. Ya insya Allah halal. Diniatin aja lillahi ta'ala untuk mencari nafkah keluarga. Ya, perkara bank ini ulama pun sudah mengadakan bahsul masail ya. Termasuk ulama Al-Azhar Mesir, itu pada awalnya memang beliau sepakat mengharamkan daripada bank. Tapi ulama kontemporer setelah belakangan ini, mereka sepakat ya bahwa tidak diharamkan adanya bank. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau abang meyakini saya dapat dari uang yang tidak haram dan tahu kalau uang itu haram, ini saya dapat dari uang haram nih. Kalau udah yakin begitu, ya berarti harus ditinggalkan. Cuma kita husnuzon aja, husnuzon. Ya kalau kita berpikiran seperti itu meribetkan diri sendiri. Jangankan bank, sekolah pun akan bisa seperti itu. Kok bisa? Sekolah itu wali murid bayar SPP kan? Guru dibayar dari hasil uang SPP itu misalnya. Sedangkan kita kan nggak tahu nih wali murid nih bayarnya pakai uang apa. Mungkin mereka ada yang jadi rentenir, mungkin dari hasil jual beli minuman keras, hasil mencuri, ya hasil apa dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Ya jadi yang pertama itu husnuzon aja. Apa yang kita dapat ini adalah hasil jasa kita di tempat tersebut. Dan kita tidak meyakini kalau itu berasal dari perkara yang haram. Ya kalau kita seperti yang tadi, kalau memang kita yakin itu uang haram, ya sebaiknya kita tinggalkan. Itu dia, kembali kepada diri kita masing-masing lah. Kalau kita yakin ini uang saya ini haram nih, ya sudah, tinggalkan. Karena baginda Rasulullah SAW pun itu jual beli transaksi bukan hanya sesama muslim. Beliau transaksi juga sama orang Yahudi, sama orang non muslim, berjual beli sama orang non muslim. Ya jadi solusi bagi abang menurut saya, teruskan pekerjaannya sambil memohon petunjuk kepada Gusti Allah. Kalau memang merasa ragu dari pekerjaan sekarang, minta petunjuk sama Gusti Allah agar
mendapat pekerjaan yang lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih jelas kehalalannya. Nah, Ya, Ustaz ya, kurang lebih seperti itu. nah, lalu jika kita menabung semisal deposito sekian ratus juta, nah dapat bunga dari deposit, lalu uang kita oleh bank dipinjamkan kepada orang lain. Sebagai muslim, apa kita harus tahu digunakan apa oleh bank yang kita depositkan tersebut? Ya, jadi beda antara utang piutang dan bagi hasil. Kalau bagi hasil ini diperbolehkan. Misalnya ada suatu badan usaha, di situ butuh modal. Kita naruh modal di situ. Nih saya modal segini. Nah, dari bidang usaha ini memberi keuntungan kepada si pemilik modal, misalnya berapa persen. Lah itu jatuhnya termasuk jual beli. Ya, jatuhnya termasuk Ya, jual beli. Nah, yang tidak diperbolehkan ini uang dengan uang. Kalau uang dengan barang boleh. Misalnya kita beli motor, harga cash 20 juta. Tapi kalau dicicil selama 3 tahun, beda harganya. Jadi 30 juta misalnya, tapi dicicil. Lah ini diperbolehkan. Karena ini akadnya jual beli. Ya dengan barang. Hah? Ada ijab kabul transaksi. Karena memang tahun ini 20 juta, tahun depan itu tentunya beda. Ya, tentunya beda nilainya. Yang tidak boleh uang dengan uang. Saya minjem duit ke abang 100.000. Abang minta ke saya, ya udah nih saya pinjemin, seminggu balikin 110.000. Lah ini uang dengan uang. Lah ini yang dilarang. Cuma kalau bank, ini setahu saya ya, saya juga belum banyak paham tentang proses pengolahan bank tuh belum paham. Tapi kalau seandainya bank menggunakan uang nasabah untuk diputar kembali menjadi modal usaha, ya misalnya uang nasabah dibikin hotel atau dibikin restoran atau dibikin usaha ternak yang lainnya. Nah dari hasil-hasil itu kita kebagian nih sebagai nasabah misalnya. Nah itu namanya bagi hasil. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau mau aman kita naruh duit di bank kan tujuannya biar aman. Biar aman nih saya taruh duit di bank ya udah. Adapun nanti bunganya, keuntungannya ya dikasih aja ke orang, diinfakkan dan lain sebagainya. Siap Laguna Resto dari Solo. Widih, rasa tunggal Laguna Resto. Mancing-mancing. Pandangan Pak Ustadz terhadap aset kripto dan trading forex. Trading ataupun yang lainnya, forex dan lain sebagainya. Trading penjualan. Jadi kalau trading itu pada titik tertentu sebenarnya tidak bermasalah. Tapi Di akhir. karena lebih condong kepada ya ada kemungkinan atau probabilitas. Nah itu lebih condongnya akhirnya larinya ke judi, gambling, bahasa lainnya. Karena di situ ada keuntungan yang menjanjikan, tapi juga ada kerugian yang bisa contoh ya, kaf siapa nih, kaf bersih. Saya punya temen, dia ikut trading. Cuma saya belum paham nih trading itu jenisnya apa aja, ini apa aja nggak paham lah. Pokoknya saya tahu dia ikut trading. Awal dia dana tuh modal itu 700.000 apa 300 ya? Ya antara 300 700 lah, 700 ya nggak salah. Seingat saya 700. Dan dia punya grup WA. Ya di trading itu ada grup WA-nya tuh peserta-pesertanya. Itu dia ikut, semakin besar modal, semakin besar yang didapat. Itu per hari kan. Teman saya tuh. Sampai dia dapat dari 700 bisa sampai 5 juta, 6 juta.
Akhirnya tertarik, dia nambah modal 10 juta. Sampai hampir 100 juta. Walhasil pada akhirnya ternyata si pembuat trading ini memakai banyak alasan. Kita mau ada ini nih, mau ada pemeriksaan, kita bakal ada ini, ada ini, ada ini. Walhasil uangnya hilang, nggak bisa dibalikin. Itu pengalaman teman saya yang saya saksikan sendiri. Ya, jadi kalau memang lebih banyak mudorotnya, ya lebih baik ditinggalkan. Kalau ikut Rasulullah ya jual beli secara nyata aja. Karena jual beli kucing di dalam karung aja nggak boleh kan. Jual beli pohon yang belum ada buahnya aja nggak boleh. Ini pohon saya ini nih, ntar buahnya berapa aja ntar buat saya, itu aja nggak boleh. Apalagi trading yang kita nggak paham sistemnya seperti apa. Cuma itu pengalaman teman saya lah. Itu sampai akhir dia puluhan, hampir 100 juta ketika dia mau ngambil, itu yaitu alasan dari si ketua trading tuh, kita bakal ada ini, harus bayar lagi. Karena kita mau ada pemeriksaan dari mana-mana, ini harus masuk saldo segini, segini, segini. Ketika ditarik udah nggak bisa. Harus masuk dana dulu segini, segini. Akhirnya semua yang ada di grup itu merasa dirugikan. Ia masih menganggapnya spekulatif dan mendekati judi karena cakep. Jawabannya lebih lebih keren lah. Ya, Laguna Resto masalah rasa tunggal. Aduh, nanyanya rasa tunggal Om. Ya kalau dikaitkan dengan mungkin syariat, thariqat, marifat, hakikat. Artinya semuanya satu. Ya, satu rasa, syariat, thariqat, marifat, hakikat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari Laguna Resto sendiri gimana? Menurut siapa? Laguna Resto rasa tunggal itu seperti apa? Masih belajar Ustadz, makanya saya senang jika membahas seperti ini, banyak ilmu, banyak ketemu guru Ustadz. Ya Alhamdulillah. Emang buat dapetin duit tuh ada cara gampang, bahkan saya ya kafi bersih, saya tuh pernah ditawarin seminggu berapa ya, 10 juta kalau nggak salah. Jadi sebulan 40 juta. Saya cuma disuruh modal HP doang. Saya cuma disuruh modal HP, datang ke rumahnya, saya ketemu orangnya langsung. Bahkan di situ ada beberapa yang udah ikut, ditanya satu-satu, kamu baru ikut berapa hari? Segini udah dapat berapa? 10 juta. Ditanyain satu-satu. Emang menggiurkan. Persyaratannya cuma itu doang, datang bawa HP dan ada kuotanya. Kalau emang nggak ada kuota, saya beliin. Gampang banget kan nyari duit. Ternyata sistemnya apa? Ya sistemnya dia pakai HP, ternyata ngambil uang di luar negeri. Walaupun ngambilnya cuma 1%. Uang apa? Uang yang di bank tuh apa? Rekening. Rekening orang luar negeri diambil cuma 1%. Cuma berapa ratus orang yang diambil. Lah itu yang kita dapat tuh. Alasan dia daripada dipakai buat maksiat, mendingan kita pakai buat kebaikan. Coba itu. Di saat saya lagi yang mikirin duit, ketemunya begituan. Menggiurkan lah, bayangin seminggu 10 juta. Kerja apa kita? Alasan dia begitu. Yang backup saya ini jenderal, aman. Coba. Saya udah menjalani ini udah berapa lama, nggak ada masalah. Ya. Cuma alhamdulillah waktu itu saya udah nggak datang lagi ke rumahnya. Dan nggak mau lagi ketemu orangnya. Gimana Laguna Resto? Tahu rasa tunggal dari mana coba? Pasti paham lah sedikit-sedikit. Ya, bagi-bagi ilmu lah. Kita juga sama-sama belajar. Facebook YPPI Ustadz, saya browsing.
Oh, tahunya dari PPAI juga. Iya, kirain istilahnya nemu dari mana gitu. Ternyata ketemunya di YPPAI juga. Wah, ikutan nih kartu bersih. Rasa tunggal dalam Islam merujuk pada konsep tauhid katanya. Yaitu keyakinan mutlak akan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya yang menjadi inti ajaran Islam. Ini mencakup penyatuan hati, pikiran, dan perbuatan manusia untuk hanya mengabdi dan bergantung kepada Allah. Cakep. Oke. Alhamdulillah. Ya, atur nuhun buat kafe bersih. Atur nuhun, terima kasih atas ilmunya. Ya, jadi kita di sini saling berbagi ya, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, interaktif satu sama lain, bersilaturahim. Gitu, bukan berarti saya di sini paling jadi guru, bukan. Ya, terima kasih Kafe Bersih untuk ilmunya. Jazakallah khairul jaza. Kalau boleh tahu guru saya ini ustadz di daerah mana ya Ustadz? Insya Allah libur kerja sowan kalau seprovinsi. Kita di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Bekasi, di perumahan Wisma Asri. Kalau Kafe Bersih dari mana ini? Kalau dekat ya mampirlah kita ngopi-ngopi di sini. Di sini banyak kopi. Saya dari kota Sukabumi, cuma sekarang bekerja di Palembang. Jauh lah. Iya, kita juga ada ikhwan di Palembang. Ya, di Palembang juga ada ikhwan. Dan kita di sini juga dari berbagai daerah. Ini kita kumpul di sini, ada yang dari Bogor, dari Jakarta, Manggarai, dari Bekasi, Tambun. Bahkan ada yang dari Garut datang ke sini. Dari Depok, ya dari berbagai macam daerah lah kita ngopi-ngopi bareng di sini. Kalau Palembang ya kejauhan, cuma mungkin kalau lagi nanti pulang bisa lah kita ngopi-ngopi di sini ya, abangku. Insya Allah Lebaran soang. Oke. Kedengaran suara kecil ketika sepakat kalau rasa gula itu manis, itu rasa tunggal. Iya, cakep. Atur nuhun Laguna Resto ilmunya. Terima kasih. Ya, kita sepakat semuanya bahwa gula itu manis. Ya, itu rasa tunggal. Ya, satu rasa. Delisa Malika, Malang, Kampung Kubang. Ya, terima kasih Delisa sudah hadir, sudah bergabung. Terima kasih. Kita jalin silaturahim, saling berbagi. Ya, bukan saling menggurui, tapi kita saling berbagi lah. Hai juga Delisa. Dia mengucapkan hai. Kampung Abang apa? Kita di Bekasi. Di Bekasi, di Jawa Barat. Jawa Barat di Bekasi. Delisa Malika ada yang mau disampaikan, silahkan. Di Jabar sekarang posisi urutan 1 judul ya Ustadz. Ya, ini emang apa ya, fenomena yang nggak bisa dielakkan. Memang sedang ya begitulah, dari kalangan atas sampai kalangan anak-anak bahkan banyak yang terjebak di judul. Request bacain ayat ataukah dong 2 ayat. At-Taubah, surat At-Taubah ya. 2 ayat terakhir Pak Ustadz baju merah. At-Taubah ayat terakhir. Ya, nanti dibacakan yang apa? Inna fatahna ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, siap. Laguna Resto nanti dibacakan. Apa langsung aja ya? Langsung aja lah. Langsung saja kepada Ustadz Ayan dipersilahkan untuk membacakan surah At-Taubah 2 ayat terakhir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Dah Laguna Resto requestnya sudah dibacakan. Ya, terima kasih buat yang sudah hadir. Kafe Bersih, Dela, Laguna Resto yang selalu setia menemani kita. Dan insya Allah setiap Sabtu menjelang subuh kita bincang-bincang santai, silaturahim lagi. Dan hari Minggu mulai jam 12 sampai jam 3 insya Allah kita live lagi. Ya, di acara yang lebih formal. Izin Ustadz mengenal YPPAI mengembangkan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan duniawi dan ukhrawi akhirat. Betulkah? Ya, betul, mantap. Assalamualaikum dari Mama Uzi Ciparai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Uzi, terima kasih sudah bergabung. Ciparai siapa, Om? Bandung. Oh, Majalaya, Mama Uji. Salam Mama Uji. Ciparai ada juga di sini dari Majalengka. Apa? Majalaya. Di sini ada juga Mama Uji dari Majalaya nih, orangnya lagi itikaf setengah jam ya dari Majalaya ke Ciparai. Iyalah. Kurang lebih 20 menit. Ya, di sini ada juga dari sana. Nih alhamdulillah hadir. Namanya Kang Fahmi. Terkenal dia, mungkin nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit ya. Salam kenal aja. Daerah Majalaya salam kenal. Sukabumi hadir Mama Uzi. Semoga selalu diberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Zikirnya tidak dengan lisan saja, tapi dengan perbuatan. Yaitu bekerja. Dan ketemu barangnya. Kejadian. Ya, intinya cara kita lah menyikapi kejadian, ya, menyikapi peristiwa itu seperti apa. Baik. Masih ada lagi, kalau nggak ada kita tutup karena sebentar lagi udah masuk waktu subuh di daerah Bekasi. Atur nuhun buat semua yang sudah hadir, jazakallah khairul jaza. Kita insya Allah ketemu lagi Sabtu menjelang subuh. Kita saling berbagi, ya silaturahim. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya dan Ustadz Yayan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan selalu ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.